Number 5, Number 4, Number 3, Number 2, Number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang Al-Khatir atau bisikan jiwa yang dikisahkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak menjadi fitnah dan tidak gagal faham. Selamat menikmati. Sebelum kita memulai video ini, jangan lupa Anda bantu dukung channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan klik lonceng notifikasi gratis untuk tahu tentang ilmu vibrasi antara diri dengan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan dan ilmu benda bertuah. Syekh Abdul Qadir Jailani tentang Al-Khatir atau bisikan jiwa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah ditanya muridnya tentang Al-Khatir atau bisikan jiwa. Lalu beliau menjawab, "Memang apa yang engkau ketahui tentang Al-Khatir?" Al-Khatir itu berasal dari setan, bisa berasal dari tabiat buruk, bisa pula berasal dari hawa nafsu dan dunia. Perhatianmu akan dicurahkan kepada apa yang dianggap penting. Dan ingatlah bahwa sebenarnya bisikan jiwa yang datang kepadamu juga selalu berhubungan dengan perhatianmu. Sedangkan bisikan jiwa Al-Khatir yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan datang kecuali kepada kolbu yang kosong dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya seperti firman-Nya saat menjelaskan tentang sikap Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku memohon perlindungan dari Allah daripada mengambil atau menahan seseorang kecuali orang yang kami temukan harta benda kami padanya." Quran Surah Yusuf ayat 79. Jika engkau banyak menyebut nama Allah, tentu saja kolbumu akan penuh dengan Al-Khatir yang berasal dari Allah karena engkau dekat dengannya. Sedangkan Al-Khatir yang berasal dari syaitan, hawa nafsu dan dunia akan menjauh darimu. Sekali lagi ditegaskan bahwa ada khatir yang berasal dari dunia dan ada khatir yang berasal dari akhirat. Ada khatir yang bersumber dari Al-Mulk atau kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang berasal dari hawa nafsu, ada yang berasal dari kolbu, dan ada yang berasal dari Allah yang maha benar atau Al-Haq. Wahai orang yang berada di jalan kebenaran, yang kau perlukan adalah membuang dan mengusir semua Al-Khatir tersebut dan merasa tentram dengan hanya satu kehadiran khatir saja atau bisikan jiwa, yakni khatir yang berasal dari Allah yang maha besar atau Al-Haq. Jika engkau berpaling dan mengabaikan khatir yang berasal dari nafsu, setan dan dunia, maka engkau akan dihampiri oleh khatir yang berasal dari akhirat.
Kemudian disusul pula dengan kehadiran khotir yang berasal dari Al-Mulk atau kerajaan Allah. Akhirnya pada puncaknya engkau akan merasakan kehadiran khotir dari Allah yang maha benar, Al-Haq. Jika kalbumu bening dan jernih, maka ia akan berdiri menghadang dan menginterogasi setiap khotir yang datang kepadamu. Kamu khotir yang mana? Berasal dari mana? Maka khotir itu akan menjawab, aku adalah khotir begini dan begitu. Aku khotir yang berasal dari Allah yang maha benar atau Al-Haq. Aku adalah pemberi nasihat dan pecinta. Allah Al-Haq mencintaimu. Aku adalah utusan. Aku adalah jatah atau bagian dari hal nubuwah, sebagian kecil dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang dianugerahkan kepada Nabi. Inilah kalimah-kalimah mutiara sufi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang sebagian berasal dari khotir yang disampaikan di dalam dada beliau. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, wahai saudaraku, jika bicara, bicaralah dengan niat yang baik. Jika diam, diamlah dengan niat yang baik. Setiap orang yang tidak berniat dalam beramal, maka tiada berguna baginya amal yang ia kerjakan itu. Amalnya sia-sia. Baik engkau bicara atau diam, kau tetap berdosa, sebab engkau tidak membenarkan niatmu. Diam dan bicara yang tidak mengikuti sunnah. Di antara ciri orang yang arif billah Azza wa Jalla adalah ia selalu sabar menerima berbagai malapetaka dan rela terhadap semua kodok dan ketentuan-ketentuan takdirnya dalam segala ihwalnya, baik berkenaan dengan pribadinya, ahlinya, dan semua makhluk sesamanya. Tukarkanlah pakaian syahwat, sombong, ujub, nifak, suka dipuji makhluk, senang disanjung, dan senang kepada pemberian segala daya dan kekuatan serta semangat untuk menukarkannya. Letakkan dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan tiada daya, kekuatan, dan tidak bersama apa-apa, juga dengan tanpa syirik dengan makhluk. Jika semuanya itu sudah kamu penuhi, tentu kamu akan temui kasih sayang Allah Azza wa Jalla selalu berlimpah kepadamu. Malulah kamu kepada Allah, lihatlah dengan mata hatimu, rendahkan dirimu di hadapannya, letakkan dirimu di bawah lintasan kekuasaannya, bimbinglah jiwamu untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya, raihlah sinar keterangan dengan mengarungi segala cobaan dan rintangan. Jika semuanya telah benar-benar ada pada dirimu, maka karomah, keluhuran, dan surga Allah akan kamu dapati baik di dunia maupun di akhirat. Suatu kaum itu disibukkan untuk memberi kepada makhluk. Mereka mengambil dan memberi, mengambil dari karunia dan rahmat Allah, dan memberikan kepada fakir dan miskin yang ditimpa kesempitan. Mereka tunaikan hutang orang yang berhutang yang tiada kuasa untuk melunaskannya. Mereka adalah raja-raja, bukan raja-raja dunia, karena raja-raja dunia itu mengambil dan tidak memberi. Sedangkan kaum itu mengutamakan orang lain dan menunggu-nunggu orang yang tidak hadir. Mereka mengambil dari tangan Allah, bukan tangan makhluk. Usaha anggota badan mereka untuk makhluk, sedangkan usaha hati mereka untuk mereka sendiri. Mereka berinfak memberikan harta itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena pujian dan sanjungan. Tinggalkan kaum yang sombong terhadap Allah dan terhadap makhluk, karena sombong itu termasuk sifat orang-orang pemaksa, yang mana mereka dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apabila kamu marah kepada Allah, maka kamu sombong kepadanya. Janganlah kamu melihat amalmu, walaupun anggota-anggota badanmu bergerak untuk amal dan hatimu, beserta zat yang mana amal itu ditujukan kepada Allah. Apabila hal ini sempurna bagimu, maka hatimu menjumpai mata yang dapat melihat.
makna menjadi bentuk, yang gaib menjadi hadir, berita menjadi terang. Hamba apabila baik karena Allah, maka dia bersamanya dalam semua keadaan. Dia mengubahnya, menggantikannya, dan memindahkannya dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Seluruhnya menjadi berarti, seluruhnya menjadi keimanan, keyakinan, pengetahuan, pendekatan, dan kesaksian. Seluruhnya menjadi siang tanpa malam, sinar tanpa gelap, jernih tanpa keruh, hati tanpa nafas, rahasia tanpa kasar, fana tanpa wujud, gaib tanpa hadir. Seluruhnya menjadi kitab gaib dari mereka dan dirinya. Seluruh ini pangkalnya adalah jinak kepada Allah, sehingga kejinakan ini sempurna antara kamu dan Allah. Syirik itu ada pada zahir dan batin. Syirik zahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk atau bersandar dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. Wahai muridku, pertama-tama sekali hendaknya engkau menasihati dirimu dahulu, kemudian barulah engkau menasihati orang lain. Selidikilah lubuk dirimu terlebih dahulu, dan jangan berani mengatakan sesuatu kepada orang lain sedangkan dalam dirimu masih ada apa yang perlu diperbaiki. Allah akan biarkan hati dia hancur berkali-kali sampai dia rasa tak ada lagi harapan di dunia ini, dan itu akan membuat dia punya harapan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu berkarat kecuali apabila pemiliknya rajin merawatnya, seperti yang disebutkan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya hati itu dapat berkarat, dan yang dapat menggosok karat itu adalah dengan membaca Al-Quran dan mengingat kematian serta menghadiri majelis-majelis zikir. Hati itu hitam karena cintanya yang begitu besar pada dunia dan rakus terhadapnya tanpa sifat warok sedikit pun. Oleh sebab itu, barang siapa yang hatinya telah dikuasai oleh kecintaan pada dunia, maka waroknya akan hilang. Ia akan terus kumpulkan dunia itu, baik dari sumber yang halal maupun haram. Ia tidak mampu lagi membedakannya, tak lagi punya rasa malu, dan muraqabahnya kepada Allah Azza wa Jalla akan hilang. Jika engkau masih merasa takut dan berharap pada manusia, maka dia menjadi Tuhanmu. Jika engkau masih menghadapkan hatimu pada harta dunia, maka engkau adalah hambanya dan dia menjadi Tuhanmu. Tak ada cinta yang paling abadi kecuali cinta seorang hamba kepada Allah. Seorang pecinta tak akan meninggalkan kekasihnya, baik saat suka maupun saat derita. Wahai orang yang mengadukan musibahnya kepada makhluk, tanyalah dirimu, apakah pengaduanmu kepada makhluk berguna bagimu? Sesungguhnya semua makhluk tidaklah ada gunanya bagimu, tidak juga membahayakanmu. Jika engkau bergantung kepada makhluk seraya menyekutukan Allah, niscaya mereka akan menjauhkan dirimu dari jalan al-haq, yakni jalan menuju Allah. Karena sebaliknya, mereka akan menjerumuskanmu ke dalam murka Allah dan menghalangimu dari curahan rahmat Allah. Wahai orang bodoh yang mengharapkan ilmu, hendaklah engkau menyadari bahwa termasuk kebodohan jika mencari dunia bukan dari Rob sebagai pemiliknya. Juga merupakan suatu kebodohan jika engkau mencari keselamatan dari bencana yang menimpamu dengan cara mengadukan harapan kepada makhluk. Itulah penjelasan dari Muhammad Hamdan Al-Ghazali tentang Al-Khotir ataukah bisikan jiwa, yang beliau juga Syekh Abdul Qadir Jailani mengungkapkan informasi-informasi yang merupakan Al-Khotir yang disampaikan kepada muridnya dan kita semua. Semoga Anda mendapatkan berkah manfaat dari video ini. Jangan lupa bantu terus dukung channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali dengan mengklik lambang merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis. Dan Anda bisa mengunjungi second channel saya, yaitu Tauhid Metafisik Channel, yang banyak membahas tentang ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Dan juga channel ketiga yaitu Maniak Akik Channel, yang banyak membahas tentang gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, secara aura, zodiak, dan metafisika pada gemstone.
Sekian, sebelum mengakhiri video ini Anda akan sedikit melihat review baju sufi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran laki-laki dan perempuan, baik panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin, hubungi WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid, yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.